Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi 1C akan mempresentasikan materi tentang spyware. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, saya sendiri, Indah Gita Cahyani, NIM 21320970. Kedua, Naufal Abiyu Putra Ahyadi, NIM 2132097075. Selanjutnya, Putri Rahmawati, NIM 21320978. Pertama, saya akan menyampaikan tentang apa itu spyware. Spyware sendiri merupakan salah satu ancaman sistem keamanan yang paling umum terjadi. Menurut Norton, spyware adalah software yang bisa menyelundup masuk ke perangkat yang kita miliki. Software ini tentunya tidak diinginkan dan masuk tanpa diketahui. Spyware dapat memasuki perangkat kita lewat berbagai kesempatan. Seringkali sulit untuk menyadari bahwa sebuah perangkat telah disusupi oleh salah satu jenis malware ini. Ketika spyware sudah berhasil masuk, ia akan mencuri data penggunaan internetmu dan informasi-informasi penting lainnya. Bahkan, spyware juga bisa merusak perangkat kita tanpa disadari. Biasanya, informasi yang didapatkan dengan cara ilegal ini akan dijual pada advertiser, data firm, dan pengguna eksternal lainnya. Sejarah spyware. Spyware pertama kali muncul di publik pada bulan Oktober 1995 di Usenet dalam sebuah artikel yang ditujukan pada proses bisnis Microsoft. Lalu pada tahun 1999, Steve Gibson menemukan adanya aplikasi yang memasang iklan dengan menampilkan pop-up window di komputernya. Pada tahun 2005, IOL dan National Cyber Security Agency mengadakan survei terhadap komputer-komputer yang ada di Amerika, dan hasilnya cukup mengejutkan ketika ditemukan fakta bahwa 61% pengguna komputer telah terinfeksi spyware. Fungsi spyware. Spyware mempunyai fungsi atau kegunaan yang positif, yaitu bisa dipakai untuk memantau dan memata-matai segala bentuk tindak kejahatan di dunia cyber, dan juga dapat mengambil informasi untuk membantu membongkar pelaku tindak kejahatan. Selain itu, spyware juga mempunyai fungsi atau kegunaan yang negatif jika di tangan orang-orang yang salah. Spyware dapat digunakan untuk memata-matai serta mengambil informasi dari orang lain yang tidak bersalah. Informasi apa saja yang diambil oleh spyware menurut Kaspersky di antara lain yaitu password dan username, kode PIN akun, nomor kartu kredit, browsing history, alamat email, dan dapat melacak ketikan keyboard. Bagaimana spyware bisa masuk dalam perangkat? Cara spyware bisa masuk ke perangkat digitalmu adalah dengan menyamarkan dirinya sebagai file yang di-download. Ini terlihat seperti hal yang biasa saja, padahal dalam file tersebut ada spyware yang siap mencuri datamu. Biasanya, spyware terdownload bersama sebuah program meskipun ia memang benar-benar aman. Program yang patut dicurigai adalah bundle program. Jika kamu melihat ada beberapa file yang didownload sekaligus, mungkin saja ada spyware di dalamnya. Bahkan meskipun tidak, spyware juga bisa tetap masuk lewat license agreement. Berikut ini adalah jenis-jenis spyware. 1. Keylogger. Keylogger juga sering dikenal sebagai sistem monitor. Seperti namanya, spyware ini mampu memantau aktivitas kita saat menggunakan perangkat yang dimiliki. Ketika kita memasukkan password dan username, ketika akan login, keylogger juga mampu melihatnya. Selain itu, keylogger juga bisa mengetahui histori pencarian kita di internet, sistem creditalis, dan banyak hal lainnya. 2. Password stealer. Spyware ini mampu mencuri password yang dimasukkan dari sebuah perangkat. Jenis ini mirip dengan keylogger, tetapi lebih khusus. 3.
InfoStealer. InfoStealer adalah jenis spyware yang juga bisa mengambil informasi password, username, alamat email, log file, browser history, screenshot, dokumen, file media, dan lain-lain. Jika terinfeksi spyware ini, data-data personal kita bisa dicuri dengan mudah. Yang keempat, banking trojan. Banking trojan adalah jenis spyware yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan browser. Dengan begitu, banking trojan bisa mengumpulkan informasi terkait keuangan seperti e-banking, dompet digital, dan lain-lain. Berikut ini adalah cara menghindari spyware. 1. Menonaktifkan autograph. Untuk menghindari spyware, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah menonaktifkan fitur autograph di perangkatmu, khususnya di komputer. Ketika kita menjalankan sebuah program baru, membuka file, dan lain-lain, lebih baik untuk benar-benar memeriksanya dahulu. Jangan-jangan file tersebut tidak kamu inginkan. Jika begitu, lebih baik jangan membuka atau menjalankannya. Bisa saja itu adalah spyware. 2. Hati-hati dalam mendownload file. Ada banyak software gratis yang bisa didownload lewat internet. Akan tetapi, tidak semuanya aman. Pastikan kamu hanya mendownload dari sumber yang meyakinkan dan benar-benar bebas ancaman. 3. Jangan klik pop-up ADS. Pop-up ADS adalah iklan yang tiba-tiba muncul ketika sedang berselancar di internet. Biasanya, kopi atau tulisan yang ditampilkan menarik. Contohnya, ADS tersebut menyatakan kamu menang hadiah, padahal di dalamnya terkandung spyware yang siap mengintai perangkatmu. Jangan klik apapun, termasuk pilihan cancel maupun close. Lebih baik tutup saja Windows-nya. Yang keempat, waspada lampiran email. Menurut QuickHealth, spyware juga bisa masuk ke perangkat kita lewat email. Jika ada orang yang tidak dikenal mengirimkan pesan berisi tautan, kamu perlu waspada. Cara ini adalah modus yang sering dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. Yang kelima, pastikan antivirus dan OS selalu diupdate. Antivirus dan sistem operasi yang terbaru terus memperbaiki kemampuannya oleh pakar cybersecurity menghindari spyware. Oleh karena itu, jangan sampai lupa untuk mengupdate-nya. Untuk perlindungan lebih baik, gunakan juga antivirus yang multiplayer. Yang keenam, aktifkan pop-up blocker untuk menghindari munculnya pop-up ADS yang bisa jadi spyware. Cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengaktifkan pop-up blocker. Fitur ini bisa ditemukan di browser yang digunakan sehari-hari. Akan tetapi, kamu bisa menonaktifkan pop-up blocker untuk situs terpercaya yang membutuhkan fungsi pop-up untuk bekerja. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai spyware dan cara mengatasinya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.